Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy Sutrisno selaku dosen pembimbing pertama saya dan Ibu Wadahnya Mukhtar selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrudin selaku dosen penguji pertama saya dan Ibu Fitriana Melasani selaku dosen penguji kedua saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya pada kali ini dengan judul Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proses Blasting di Area Pertambangan Batu Andesit dengan metode HIRAK di CV Arta Agung Bersama Kecamatan Hulu Burung, Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakang ledakan. Ledakan atau blasting merupakan kegiatan pemecahan suatu material atau batuan dengan menggunakan bahan peledak. Bahan peledak yang dimaksud adalah bahan peledak kimia yang didefinisikan sebagai suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau campuran yang apabila diberi aksi panas atau benturan atau gesekan atau ledakan awal yang sangat sedikit itu akan mengalami suatu reaksi kimia yang ekotermis atau hentakan beranggutan yang sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi. CV Arta Agung Bersama salah satu perusahaan yang menggunakan sistem peledakan untuk membantu proses pembongkaran batu dari batuan induknya, khususnya batuan andesit. Kegiatan peledakan di pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dianggap mempunyai risiko tinggi terjadinya suatu kecelakaan ataupun insiden bahaya yang mungkin dapat menimbulkan suatu nyawa melayang atau cedera, bisa juga cedera sementara atau cedera permanen. Itu sering terjadi atau bisa terjadi ketika tidak dilakukan penerapan manajemen K3 dengan baik. Namun bukan berarti kegiatan tersebut tidak dapat dikontrol. Dari pengertian bahan peledak adalah suatu campuran bahan-bahan yang sengaja dibuat agar dapat meledak untuk tujuan tertentu. Untuk itu, K3 sangat dibutuhkan untuk dalam memberikan rasa aman dan nyaman serta aktivitas kerja yang produktif bagi para pekerja agar mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka harus mengetahui bahwa mereka bisa bekerja dengan baik dan selamat pada saat bekerja. Itulah perlunya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proses blasting. Alasan kenapa mengambil di perusahaan ini sebenarnya dari saya sendiri bahwa di CV Arta Agung Bersama ini belum melakukan penerapan yang baik. Maksudnya penerapan baik, ada penerapannya. Cuma saya ingin mencoba mengkaji lagi bahwa kayak apakah penerapan yang akan saya bawa atau yang akan saya berikan di penelitian ini akan membantu para pekerja merasa dia bisa mendapatkan suatu pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk analisis di penelitian ini, dalam K3 ini, saya menggunakan metode HIRAK untuk membantu saya menganalisis identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dan juga pengendalian risiko di kegiatan blasting yang dilakukan oleh CV Arta Agung Bersama. Rumusan masalah, saya mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja potensi bahaya yang pada kegiatan blasting di CV Arta Agung Bersama. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan blasting di CV Arta Agung Bersama. Yang ketiga, bagaimana upaya pengendalian untuk pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja pada kegiatan blasting di CV Arta Agung Bersama. Tujuannya untuk mengetahui bahaya yang mungkin terjadi pada aktivitas blasting. Kedua, menganalisis tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan blasting di CV Arta Agung Bersama. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengendalian untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan kerja pada
kegiatan blasting di CV atau hukum bersama. Batasan masalah pada penelitian ini saya hanya berfokus di cicilan teknis dari aktivitas peledakan. Manfaat penelitian dapat memberikan rekomendasi pengendalian untuk meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja guna mengurangi tingkat risiko kecelakaan kerja pada kegiatan blasting. Yang kedua, dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan peledakan. Sejarah singkat perusahaan, CV Atta Agung Bersama merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batu andesit di Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. CV Atta Agung Bersama telah memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi sesuai keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat secara administratif. IUP eksplorasi CV Atta Agung Bersama disahkan pada tanggal 8 Juni 2017 dengan luas 17,22 hektar. Berikut adalah kesampaian lokasi. Kesampaian lokasi daerah penelitian dapat ditempuh melalui kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang dapat ditempuh dengan jarak tempuh kurang lebih 10 jam. Jalan yang dilalui merupakan jalan lintas negara. Untuk dapat sederhana, berikut dapat dilihat peta kesampaian lokasinya. Ini adalah batas wilayah administrasi secara koordinat, dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Dan ini yang merupakan batas IUP dari CV Atta Agung Bersama sendiri pada gambar tersebut. Kondisi geologi regional. Dalam penelitian ini saya hanya mengambil 5 stratigrafi yang terdekat dengan CV Atta Agung Bersama. 5 ini termasuk di dalam dari IUP itu sendiri. Yang pertama ada TOM, yaitu batuan terobosan Sintang. Yang kedua adalah KSE, itu kelompok Selangkai. Yang ketiga itu adalah Teh atau batu pasir halok. Yang keempat itu PBR atau kompleks Busang. Yang kelima CRS atau kompleks Semitau. Berikut ini adalah peta geologi regional. Dapat dilihat bahwa saya mengambil 5 stratigrafi terdekat dengan IUP dari perusahaan sendiri. Untuk geologi regionalnya, stratigrafi yang masuk di dalam IUP itu sendiri yaitu adalah CRS dan KSE. Keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut dengan K3. Industri pertambangan sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Perusahaan akan selalu berusaha agar para pekerjanya selalu selamat dan sehat, artinya bahwa tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi atau zero incident maupun penyakit akibat kerja. Kecelakaan tambang maupun penyakit kerja akan menimbulkan kerugian pada perusahaan bila ditinjau dari aspek biaya, baik berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Industri pertambangan yang sangat pesat tanpa disertai dengan penanganan efek samping penerapan teknologi akan menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada semua sektor kegiatan proses produksi, khususnya dalam industri pertambangan, secara berkesinambungan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang muncul di area pertambangan salah satunya adalah potensi bahaya keselamatan seperti tertimpa, terbakar, dan ledakan serta potensi bahaya kesehatan kerja seperti paparan debu mineral yang dapat menyebabkan silikosis atau paparan kebisingan yang bersumber dari pengoperasian alat kerja yang mengakibatkan pekerja dapat mengalami penurunan daya dengar. Contoh efek dari kemajuan teknologi jika tidak diberikan penanganan atau tidak melakukan manajemen K3 dengan baik bahwa sangat berpengaruh kepada kinerja dari pekerjaan itu sendiri. Dalam manajemen K3 ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data atau mengolah
data atau mengetahui insiden apa kecelakaan seperti itu, dapat kita lihat ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk manajemen K3. Yang pertama yaitu PHA, yang kedua ada HAZOPS, yang ketiga JSA, yang keempat JHA, yang kelima HIRA DC, yang keenam HIRA, yang terakhir yang ketujuh itu HIRA. Untuk pengertian bahaya. Bahaya adalah keadaan atau sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara bekerja, atau lingkungan kerja yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan, kerusakan aset, ataupun harta benda, penyakit akibat kerja atau PAK, atau bahkan hilangnya suatu nyawa manusia, itu bahaya. Dasarnya bahaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bahaya lingkungan, bahaya kesehatan, dan bahaya keamanan. Setelah ada penjelasan bahaya, maka perlengkapnya adalah resiko. Resiko adalah kombinasi atau akumulasi dari potensi berbahaya atau kemungkinan kejadian berpotensi bahaya serta paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Risiko juga merupakan kemungkinan kecelakaan ataupun kerusakan pada alat atau proses, cedera pada manusia dan lingkungan sekitar. Dan dapat dikatakan juga bahwa risiko adalah penyebab terhadap bahaya itu sendiri. Pengendalian risiko ini mempunyai 5 tahapan hierarki. Masing-masing hierarki ini punya kategori dan levelnya sendiri. Yang pertama itu adalah eliminasi. Eliminasi merupakan tahapan teratas dalam pengendalian risiko di lingkungan kerja. Dalam hal ini yakini menghilangkan segala bentuk kesalahan pada saat desain yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan yang timbul akibat kesalahan manusia ketika menjalankan suatu sistem. Yang kedua, substitusi. Substitusi merupakan metode pengendalian terhadap bahaya dan risiko, merupakan hierarki yang kedua yang dimaksud saya tadi, untuk mengganti bahan, pengoperasian ataupun prosesnya agar meminimalisirkan insiden yang tidak diinginkan, seperti penggunaan alat tambang yang dapat mengambil mineral di bawah tanah secara otomatis, sekalipun mesin itu dapat berfungsi dengan sendirinya, masih tetap dioperasikan oleh operator yang di awal misalnya itu. Namun hal ini berarti para pekerja tidak perlu langsung berinteraksi di dalam alat sendiri, di dalam alat itu sendiri, melainkan dapat mengontrol dari jarak jauh. Nah, dikarenakan kemungkinan adanya mineral runtuh di sekitar pengambilan material. Jadi alat yang bekerja dikontrol itu untuk level substitusi itu. Kemudian untuk pengendalian perancang dalam ini ialah memisahkan bahaya dengan pekerja untuk mencegah kesalahan pekerja baik jarak maupun waktu, misalnya merancang peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Contoh bisa secara teratur meminimalisirkan dengan rancangan desain untuk mengantisipasi kecelakaan kerja itu terjadi. Yang keempat itu administrasi, yaitu menekan pada pemberian pengendalian dari sisi pekerja yang akan bertugas dalam pekerjaannya. Ini diharapkan dengan mematuhi metode kendali berlandaskan atas kapasitas dan standar operasional, maka diharapkan dengan metode ini pekerja dapat bekerja secara aman. Jadi kayak seleksi administrasi bawah kayak seperti orang yang bekerja apakah sudah memenuhi pengalaman kerja maupun pengalaman kerja. Maksudnya ialah apakah orang tersebut sudah memahami betul apa risikonya, seperti apa manajemen dari kesehatan dan keselamatan kerja yang akan dia lakukan di pekerjaan yang mungkin dapat menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri. Kemudian pengendalian terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Itu merupakan peralatan yang paling dibutuhkan di lingkungan kerja. Hal ini karena fungsinya dalam mengendalikan bahaya bagi para pekerja dalam beraktivitas
sekalipun lebih kepada pengurangan paparan selama bekerja. Contoh APD itu seperti kacamata, sepatu safety, rompi, dan juga helm itu salah satu alat pelindung diri yang terlibat di dalam APD itu sendiri. Peledakan. Dalam dunia pertambangan, teknik peledakan atau blasting adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan penambangan. Teknik peledakan merupakan tindak lanjuti dari kegiatan penggemboran, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil, sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, pengangkutan, dan konsumsi material pada crusher yang terpasang di setiap perusahaan batu pasti mempunyai crusher. Jadi kayak fungsi peledakan sendiri itu untuk membantu bisa dibilang untuk menekan biaya, karena setelah peledakan ketika fragmentasinya terjadi secara bagus, penghasilnya juga bagus, maka batuan sendiri langsung bisa diolah ke dalam crusher si mesin penghancur untuk proses produksi menjadi mungkin untuk keperluan dari batuan induk sendiri. Proses peledakan ini merupakan hal yang penting untuk diketahui ketika kita ingin mengidentifikasi suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang dimaksud ini yaitu pengangkutan bahan peledak, kemudian persiapan peledakan, persiapan perlengkapan peledakan, persiapan peralatan peledakan, mempersiapkan primer, mengisi lubang ledak, penyambungan rangkaian, pemilihan, dan penyiapan tempat atau posisi pemegang blasting. Jadi pemilihan tempat untuk blasting ini harus dilakukan dengan baik. Si orang yang meledakkan ini bernama blaster atau bisa dibilang juru ledak. Kegiatan terakhir yaitu adalah pemeriksaan pasca peledakan atau pengamanan lokasi peledakan. Masuk ke gambaran umum andesit. Apa itu andesit? Andesit merupakan dikategorikan sebagai batuan beku ekstrusif yang memiliki kandungan silikon dioksida 57-60%, yang berwarna biru, agak biruan sampai biru terang sampai biru gelap. Manfaat andesit bisa sebagai batu split, sebagai lantai rumah, dan juga sebagai fondasi dalam pemanfaatan batu andesit sendiri. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Metodologi penelitian. Dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode penelitian yaitu HIRAC, bisa bilang Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control. Pemilihan metode ini yang pertama didasarkan oleh rekomendasi dari perusahaan, kemudian untuk dari saya sendiri bahwa saya melihat bahwa metode HIRAC ini sering digunakan untuk pertambangan di Indonesia khususnya, dan juga saya merasa HIRAC metode yang dapat dilakukan dengan baik karena mempunyai bagian-bagian penting yang mudah untuk atau lebih sederhana untuk dipahami. Bagian-bagian dari HIRAC ini terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Alat penelitian. Untuk penelitian saya sendiri akan menggunakan APD yang terdiri dari masker, helm safety, sepatu safety, sarung tangan, dan rompi. Yang kedua adalah kamera handphone untuk melakukan dokumentasi atau pengambilan, membantu untuk dapat mengidentifikasi ketika apa yang saya lihat sendiri tidak mampu saya catat semuanya, namun dengan adanya foto atau gambar ataupun rekaman video itu dapat membantu saya untuk dapat menganalisis bahaya lebih detail lagi.
Kemudian ada lembar observasi, itu adalah lembar untuk rincian kegiatan yang akan saya pantau dan saya masukkan ke dalam tabel identifikasi. Ini adalah draft wawancara yang dibuat untuk peneliti sesuai dengan kebutuhan. Tahapan penelitian yang pertama persiapan, yaitu terdiri dari studi literatur dan survei lokasi penelitian. Kalau dari studi literatur sendiri itu lebih ke membaca jurnal yang berkaitan dengan kesehatan keselamatan kerja, khususnya di blasting maupun di bagian lain atau di proses lain. Namun pada intinya harus mengetahui bahwa seperti apa kesehatan keselamatan dalam industri pertambangan. Yang kedua, untuk survei lokasi penelitian untuk memberi saya gambaran posisi ataupun identifikasi awal sebelum kerincian kegiatan, supaya saya bisa menemukan titik-titik yang mungkin mempunyai potensi bahaya yang harus diamati lebih baik. Pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder ini adalah data yang diberikan oleh rekan, contohnya peta IUP ataupun riwayat kecelakaan kerja yang pernah terjadi di CPA tabung bersama, serta data identitas dari pekerja yang bekerja pada saat kegiatan blasting dilakukan. Kemudian pengumpulan data primer dilakukan melalui dua cara, yaitu observasi langsung ke lapangan dan juga wawancara kepada pekerja. Lebih tepatnya kepada key person atau orang kunci dari sistem kegiatan peledakan yang dilakukan. Pengolahan data. Yang pertama, data wawancara. Data wawancara ini diolah berdasarkan pendapat. Maksud saya, ketika sudah mewawancarai dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan, pertanyaan tersebut itu adalah merupakan tahapan untuk mengidentifikasi bahaya melalui pengalaman kerja dari pekerja itu sendiri. Dalam penelitian ini, saya mewawancarai atau memberikan atau menanyakan pendapat kepada orang-orang yang terlibat langsung ataupun yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak di dunia atau di sistem peledakan. Tentunya terdiri dari 4 orang, yaitu KTT, Kepala Teknik Tambang, kemudian manajer project, kemudian ketiga juru ledak, dan 4 kru peledakan. Untuk data observasi merupakan rincian kegiatan peledakan dari awal sampai akhir. Itu akan saya catat dan saya analisa ke dalam buku catatan saya seperti itu. Untuk dapat menganalisis itu harus mengetahui rincian dari kegiatan sendiri. Setelah mengetahui rincian, maka akan bisa mengetahui mengidentifikasi bahaya itu sendiri. Untuk pengolahan data wawancara seperti yang sudah jelaskan tadi, ya, bahwa mengumpulkan pendapat dari 4 orang yang tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu Kepala Teknik Tambang, manajer project, juru ledak, dan juga kru peledakan. Setelah mendapatkan pendapat dari mereka, maka melakukan penilaian risiko yang terjadi, bisa mengkategorikan seperti itu. Pengolahan data observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi, analisis data, dan upaya pengendalian. Untuk identifikasi ini setelah kita mendapatkan rincian kegiatan berupa rincian catatan per step dari kegiatan dan juga foto atau rekaman yang didapat dari lapangan ini, kemudian kita akan melakukan identifikasi bahaya. Kita mencari tahu bahayanya seperti apa yang bisa terjadi, dan ujungnya akan menjadi risiko yang akan terjadi nanti. Yaitu identifikasi ini menjadi 3. Pertama, kita mengetahui kegiatan itu sendiri, kemudian penentuan bahayanya, identifikasi bahaya, dan juga analisis dari risikonya sendiri. Untuk analisis data, poinnya adalah penilaian risiko. Nah, itu setelah melakukan identifikasi tadi selesai, kemudian kita melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini dibagi 3, yaitu kemungkinan paparan dan keparahan. Kemungkinan paparan dan keparahan dalam penilaian ketiga item ini atau ketiga tahapan ini mempunyai kategorinya masing-masing. Seperti kemungkinan, paparan, dan keparahan itu mempunyai kategori masing-masing untuk diolah lagi.
Untuk mengolah hasil tadi dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rumusnya itu kemungkinan dikali dengan paparan, kemudian lagi dikalikan dengan keparahan. Setelah mendapatkan hasil dari ketiga item ini atau ketiga tahapan penilaian ini, kemudian adalah melakukan penilaian tingkat risiko dengan menggunakan metode analisis semi kuantitatif. Berikut ini adalah kategori yang bisa saya tampilkan dengan penilaian tingkat risiko metode analisis semi kuantitatif. Dapat dilihat sebagai berikut. Hasil pengalian tadi, 3 tahapan tadi, seperti yang dapat dilihat itu angkanya. Jika dia lebih dari 30 dan 50, maka aktivitas dihentikan sampai risiko bisa dikurangi sehingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima untuk membantu penentuan rekomendasi pengendalian dari kesehatan keselamatan kerja. Nah, upaya pengendalian risiko tadi berdasarkan dari hasil penilaian risiko, kemudian melakukan pengendalian yang dilakukan menjadi 3 tahapan, yaitu eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri. Berikut adalah diagram alir dalam penelitian saya yang mulai persiapan, pengambilan data, primer, sekunder, pengolahan data, dengan cara identifikasi, analisis data, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan juga sampailah tahapan di kesimpulan dan saran. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyebutan kata ataupun ketidakstabilan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.